Halo kok. Mulai deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Adli Podcast. Malam hari ini kita sudah berada di Pulau Seberang. Podcast pertama kita di Tanah Jawa bersama Onang Reni. Oke, nah, Aduh. ya. Yang akan diwawancarai orang-orang luar ya. Kini ada kesempatan awak mewawancarai kakak awak yang menginspirasi awak, yang memotivasi awak. Pemirsa, Onang Reni, kami perkenalkan Reni Elvida. Onang ko kakak. Kami melimo berdekak. 5 orang berdekak. Tenang. Onang nomor 3. Ya kan, pertama Onang Nela, Dazon, Onang Reni, Onang Rina, dan Adli si bungsu. Nang, Yuk. apa kabar Nang? Baik. Nah. Alhamdulillah. Sehat. Semakin menggile ya Nang. Jadi kapatang ya Onang lah tahu juga cerita-cerita podcastku. Terus ya nggak ada salahnya juga kita berdiskusi, berdialog dengan keluarga. Ya. Nang, Onang kakak dari sekian banyak yang pertama kali merintis merantau ke Jakarta. Iya. Ceritakanlah, baca itu. Oh iya. Unang dulu kan kuliah di Akademi Perawat Bukit Tinggi. Tamat kuliah mungkin tahun-tahun 90-an Ya. mulai akhir Ya. ke Jakarta langsung. Terus kebetulan lah dulu sana ibu yang jadi perawat di Jakarta. Ya. Terus ya udah buatlah keraju di Jakarta. Kebetulan yang dapat keraju tuh betah pula di situ. Induk cari dosa nak cari. Induk samang cari dahulu. Ya udah cari ke Jakarta, nama tuh kerja di Jakarta, jalanin lah namanya hidup merantau kan. Ya. Orang tua pada saat itu masih adu. Ya. Kalau nggak salah baru 1 tahun karaju, lu sampai 1 tahun ibu lah nggak adu. Sudah sampai kan, Onang. Ya. Sudah sampai September tuh nang ke Jakarta lah Karaju mah. Ya. Pertama memulai di Jakarta. Ibu meninggal di tahun Februari 95. baru 3 bulan sampai bulan ya itu Pak Ayo, itulah kondisi yang memaksakan diri Ibuku. memaksakan diri jadi membuat harus lebih kuat, lebih mandiri gitu loh. Lebih langsung kondisi begitu itu membuat perubahan drastis gitu loh. Ada pukulan. Pukulan tapi pukulan itu membuat kita tuh saya harus kuat ini. Bukan bukan ya. Pukulan psikologi ya Nang. Sebetulnya pelarian sebetulnya sih. Untung ada pelarian kesedihan kan dalam keraju itu kan. Iya. Ya kesedihan pasti ada lah. 3 bulan pertama tuh kesedihan tuh sangat dalam kan gitu. Ya wajar lah dalam psikologis itu kan kesedihan 3 bulan tua sesuatu yang wajar untuk orang yang kehilangan yang terdekat di lingkungan kita sendiri gitu loh. Ya udah, tapi setelah itu jalan kehidupan. Nama awak di rantau orang, awak seorangnya, kakak adik di Jakarta. Lah ya dulu sana pun jauh. Tuh nggak bisa mengecek bebas awak mengecek sama saudara awak sama kain du awak tuh. Iya. Nah, itu beda cari itu. Iyalah. Jadi awak tuh banyak mandam beraso-raso. Kau cerita bantiku lo beko tayadi beko ai. Kau lo beko tayadi beko Kemana duka ini akan kukadukan. Ini situasi kan membuat awak tuh menjadi dewasa sadonya kan. Jadi pemirsa, 95 ibu kandung kami meninggalkan kami. Beliau ibu ginjal ya Nang, bukan mah. Lambung.
Ya ginjal ke ginjal juga sih kayaknya. Kemudian papa Terlambat. menyusul 2005, 10 tahun setelah ibu. Kita juga di sana, sahabat-sahabat yang sudah tidak ada ibu bapak lagi. Tapi hari ini kita tidak untuk bersedih-sedih. Kita harus tetap optimis. Onang di Jakarta sejak tahun 1994 akhir sekarang sudah 2024 Onang. 94 2004 30 tahun ada tuh. 30 tahun. 94 hampir 30 tahun lebih di Jakarta, hidup sendiri waktu itu sebelum Elok datang. Elok nyusul setelah itu ya, Rina. 2 tahun Ya, setelah itu. ada adik Onang juga perawat dan kemudian menyusul. Onang kerja di rumah sakit THT Prati itu. Memang sesuai, cocok dengan apa Onang tuh, dengan bidang Onang tuh. Cocok sekarang anak perawat tuh kan dia masuk kemana-mana, mau di Iya. unit ini, mau unit ini, mau unit ini kan statusnya kan tetap perawat. Ya Iya. cocok aja, tinggal kembali ke awak sendiri. Itu bang gitu Onang kan. berkompetisi juga orang-orang konsep di Jakarta, se-Indonesia orang luar. Banyak macam orang. Iyo. Alumni itu kampusnya Menteren. Awak sementara perawat sama Daerah. perawat Ahmad Mukhtar ya kan, Masaki Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Bah itu nang bah bisa berkompetisi orang di sini. Harus bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan awak. Melihat kembali kepada peraturan-peraturan yang berlaku itu seperti ayo, itu kan. Ya itu kan ada tuh kewajiban kita sebagai karyawan apa gitu kan, hak-hak kan ada situ tuh kan. Terus apalagi prosedur-prosedur atau SOP yang dijalankan dari satu rumah sakit gitu kan. Tapi memang pada saat itu lama di kamar bedah sih. Ya. Kamar bedah tuh skill THT kan sebenarnya. Kebetulan pasien banyak pada saat itu, THT proklamasi itu ya lumayan lah Tapi melelahkan. kalau tidak ada motivasi yang kuat, ya karena kita mungkin anak daerah, ada mungkin awal-awal minder, ya jumpa dengan dokter-dokter perawat yang lebih berpengalaman, akhirnya orang mampu beradaptasi seperti itu. Iya, awalnya berasa juga dari komunikasi aja lah. Awak biasa orang Padang. Lidah kita ini kan. Kecil awak ikut orang bantu ikut ke orang Jakarta bantu ikut gayanya. Ya. Itu awak diam-diam dulu, diam-diam mendanga. Iya. Satu dipraktekkan. Ayo kita minum dulu pemirsa. Nah, Ayo minum kopi. Aduh. boleh kok kalau orang Inggris boleh. Kalau para madam-madam Inggris di sana Birmingham itu. Kita bicara yang mungkin sampai Onang hari ini, ya kita nggak bilang ini sebuah kesuksesan, tapi kalau tidak dimulai Bertahan. Bertahan di Jakarta. bisa bertahan. Ya tadinya ceritakanlah mungkin ngontrak di sini, kos di sini. Alhamdulillah hari ini punya rumah mungil, walaupun rumah kecil, tapi bisa nyaman lah, bisa dihuni. Kok tipe orang kampung adik-adik ledo tempe balok. Akhirnya pakai kolon apa itu kok? Kalau harus di kafe Pak so. Tolong ya. Nah. Pakai gale-gale dulu. Dia nang mbak penangko rumah ya artinya. Ya kalau untuk rumah dulu kan sabalunnya orang tua kan punya niat untuk pensiun. Lah menangan dia untuk pensiun awak sebagai di Jakarta. Itulah ada niat itu untuk pengen balik rumah besok ibu papa pulang ke Jakarta lagi berkumpul awak di siku. Itu kan gitu. Iya. Nah, rumahku lah dulu lama 1 tahun nak kerja tu lah balik juga kan. Sayang ibu nggak sempat. Sekarang ibu nak sempat do. Papa masih. Ibu nak cari ibu do kan, tapi tujuannya untuk itu. Tapi karena tampe situasi rumah konyo agak jauh dari tampe Karajo, akhirnya tinggallah rumahku balik. Yeah. Kami ngontrak lah di Jakarta dake Karajo, rumah sakit Tate. Pertamanya di belakang rumah sakit Jalan Natalang. Ya. Nah kan situ dulu. Dekat Pegangsaan Timur. Masih Karena dengan grup musik Pegangsaan. karena pada saat itu kereta tuh masih nggak lo KRL kan, adanya Yeah. KRD. Itu Yeah. pun jam-jamnya itu tertentu.
Ya. merasa kesulitan saat itu, sementara operasi itu sampai ke Raju tuh capek pagi jam 6:30 lah ready gitu kan, udah mulai siap gitu kan. Ya, on time. On time, akhirnya berpikir ulang lagi untuk cari kos dekat-dekat rumah sakit gitu kan, sampai ke Raju. Tapi awalnya masih balik-balik kasihku tuh seminggu sekali. Nah, kan gitu. Nah, Iya. tapi papa masih sempat resiko dulu gitu kan, masih adalah sempat papa Pasca papa rutin berobat kan. sebelum sakit itu kan masih resiko beliau. Iya. Terus makin lama semakin enak tinggal Jakarta bentuknya. Jadi kita tinggal lah di rumahku gitu loh kan. Iya. Gitu. Tapi kini kan lah ancak apa namanya kok moda transportasi lah kan. Ayo. KRL-nya lah banyak. Kan di Cibitung ya. Cibitung bisa, Tambun bisa. Berarti akses langsung ke Jakarta 25 menit nyampe Jakarta. Untuk mencari Nggak, dulu awalnya mulai nggak pulang tuh Giko ada punya penyakit. Punya penyakit yang badan tuh latih-latih gitu gitu loh. Oh ya. Dan ternyata memang punya kelenjar tiroid berasa. Jadi Mbak tuh yo istirahat itu waktu ya untuk diri sendiri aja, istirahat tidur gitu loh. Nggak talu lo untuk pulang kampung dalam waktu yang misalnya 3 hari atau seminggu lapo segitu pengana tuh lah malih segitu badan tuh latih segitu gitu loh. Iya. Minum aja. Ya karena kondisi badan selain di kampung tuh ana nang selain sebut keluarga ana nang ingin apa nang cari kalau pulang kampung apa perubahan Painan lah dan sekitarnya. sisi pemirsa ya. Onang kok kalau di kami kalau ada adiknya ikut terkenal dengan ceke, tapi bukan ceke dalam ya kalau makan tuh makan kan. Tapi kalau hanya untuk sekedar apa untuk hal-hal yang tidak jaleh, onang pun anak muah ya bodoh yang aneh-aneh itu gitu. Atau hal yang gitu yang butuh analisa lu penting tidak atau gimana skala prioritas. Jadi sehingga mana buang nggak sama jo kami yang lain do. Onang unyang masih oke mah, tapi kalau yang lain itu lah kacau mah. Semua sendiri kan. Apa kok onang bisa mampu tuh misalnya dari menjago dari penghasilan kemudian onang sisihkan sehingga ya kan bertahan sampai 30 tahun tanpa bantuan yang lain lah gitu kan. Onang mampu hidup dari gaji. Onang bisa Gaji kecil. Iya. Baca onang tuh. Ya kalau di Jakarta tuh kalau lama rantau, awak kan harus tahu diri ya, gitu kan. Orang tua udah ndak ada. Tahu diri. Orang tua ndak ada, Iya. Awak ndak lo bisa minta ngasih tahu semua permasalahan awak ke kampung do. Malu lah awak gitu kan. Iya. Inyo di kampung, beliau di kampung, antar baru hidupnya kan gitu. Sampai mana bro? Lalu sempat jadi belum jadi kan pandemi ndak dia. Oh, kayaknya pandemi ya. Tapi onang dalam program itu kan. Haji. Haji. Kota haji. Tapi alun dapet alun masih belum keluar tuh. Insyaallah ya mudah-mudahan. Ntar nanti 2025 mau umroh. Kita doakan onang bisa pergi umroh. Ya mudah-mudahan dipecapek lah. Haji dipecapek. Amin. Sebelum pensiun kalau dapet. Amin ya. Mudah-mudahan. Ya nang. Tuh bahas cerita lah tadi masalah apa tadi itu. Iya kalau awak di rantau awak beda gitu loh kan perhitungan awak itu awak nggak bisa masalah apa tak boleh sakit gini awak payu ke sini ke mall shopping gini. Jakarta kan banyak mall ya kan. Setahun 2 tahun dia bantu itu awak pengen mencalik yo. Tapi dalam lama tuh pikir tak boleh gitu loh kan paling tidak minimal namuh magi tahu istilah permasalahan awak yang masalah keuangan awak tua ke kampung. Jadi awak pandai matasi masalah hidup awak tuh gitu kan. Tabungan tuh bukan berarti untuk menabung untuk untuk wah enggak, untuk menyelamatkan diri misalnya nih 3 bulan atau 5 bulan gaji kita tuh standby setelah ada gitu loh. Jadi kalau terjadi apa-apa awak lah siap untuk diri awak sendiri gitu loh.
minimal untuk berubah, Iyo. sakit. Kalau butuh tiba-tiba mendadak apa yang terjadi, olah siap dengan apa awak gitu loh kan. Betul, Itu harus disiapkan berantau orang gitu loh. Dan kok dapat rezeki seketik bonus dapat THR dapat langsung belanja ke mana. Nggak bisa Langsung dong. traveling lah. Traveling kemana-mana. Nah, tuh nang pada saat itu yang mau pikir, Iya. nang nak namo lo mampukan keluarga kan awak orang tua lo ada lo kan. Iya. Nah, jadi awak memang harus punya tabungan, tapi tabungan tuh untuk apa namanya kasus darurat lah untuk diri sendiri gitu Iya. loh. Sampai hari ini 30 tahun lebih Jakarta menjadi orang tua sampai ya ini hari ini Robi Rizky keponakan atau yang dari Painan atau dari kampung yang ingin ke Jakarta pun pernah di rumahku, pernah digembleng onang, pernah dimarahi onang, pernah ya anggaplah seperti orang tua sendiri gitu. Pernah di fase itu gini nang. Nah, termasuk adik-adik sendiri. Kalau ambo ngerasa ambo saking lah apanya ya mana beriko ya, cuman lain ndak menyusahkan nang dah gitu kan. Abang Yang kemarin tuh Rizky kan melihat gimana kok menghadapi COVID ya. Kemandirian kita menghadapi satu penyakit baik itu diri sendiri, baik kematangan secara keuangan kita gitu loh, maksudnya dalam menghandle masalah kayak gitu, tahu gitu kan, ngajarin kayaknya gitu loh. Nah itulah, nggak bisa hidup Jakarta tuh harus safety itu untuk diri sendiri terus ada, gitu loh. 2017 Sona Merit, alhamdulillah jodoh mempertemukan dan ya mudah-mudahan ya, Onang menjalani hidup dengan bahtera rumah tangga yang lebih baik. Sekarang sudah punya suami dan juga anak-anak ya dari Mas Darto bisa menjalani sampai nama Semando lupa bersama Mas Darto. Halo Mas. Dan mudah-mudahan Ara dan Iyung juga sukses, anak-anak. Iyung sekarang di Kalimantan, Ara juga sudah kuliah. COVID-19. Nang bahas itu waktu nanganin COVID itu nang. Ya. Itu tahun 2019 akhir Desember 2019 saya. Namanya rumah sakit hati yang hubungannya itu kepada hidung ya, tenggorok gitu kan. Pernafasan gitu kan. Jadi kita gampang tertular itu melalui itu. Yeah. Nah, kita sebagai tenaga rumah sakit, tenaga kesehatan, ya telah ada mungkin dari pasien ke tenaga pada tenaga teman kita kepada kita lagi gitu loh. Itu kan kontaknya banyak tuh gitu kan. Jadi satu yang kena dicari tuh dengan siapa saja tuh dia berdekatan sama dia dengan ngomong sama siapa aja gitu kan. Jadi ada tim yang mencari pada saat itu mentelusurin gitu loh. Nah, akhirnya kalau orang-orang yang dicurigain itu periksa kebenaran dari penyakit tersebut gitu kan. Nah itu akhirnya ya itu memang keluhannya itu yang juga ada mendukung. Keluhannya itu misalnya batuk, penciuman tuh hilang. Kok pada suka macam-macam ya, kenapa ya? Awalnya kan kita sendiri takut nggak ngomong-ngomong nih. Aduh, jangan-jangan saya kena nih. Itu kemarin saya ngomong sama dia tuh kemarin tuh. Gitu. Awalnya ya kayak gitu. Akhirnya diperiksa COVID ya, ternyata positif gitu loh. Ya, orang positif COVID waktu itu kemudian di karantina di Wisma Atlet. Pernah 2 kali juga, 2 kali kesempatan. 3 kali. Mengantar makanan, mengantar dan itu memang nggak bisa jumpa dengan pasien. Betul-betul diisolasi dan kebayang juga waktu itu rasanya kakak awak masuk rumah sakit tidak bisa dijenguk, hanya bisa ngantar sampai luar. Dan di samping itu kita dengar berita orang meninggal setiap saat waktu itu. Itu saat-saat fase awal COVID, bayangkan. Oke, sudah tidak terasa 30 menit tadi sudah kita berdiskusi Jonang Reni. Tidak berdiskusi namun itu dong. Ya, ngeci awak-awak.
berbagi pengalaman lah, berbagi ilmu, Sambil minum pengetahuan. kopi. Mudah-mudahan ada edukasi, wawasan, pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Dan yang terpenting adalah kunci keberhasilan. Minimal Onang bukan perempuan yang luar biasa seperti bintang-bintang apapun, tapi beliau adalah inspirasi bagi keluarga, inspirasi bagi adik kakak, inspirasi bagi sanak-sanak keluarga yang lain, bisa bertahan hidup 30 tahun lebih di Jakarta, sendiri, mandiri, dan sampai hari ini, alhamdulillah, ya hidup dengan bahagia bersama keluarga. Ya apapun itu, inilah hidup. Ya tentu bagi yang telah meninggalkan kita doakan ibu bapak kita, termasuk orang tua kita dimanapun. Rabbil firli, wali walidaya, warhamhuma, kama rabbayani saghira. Amin. Amin. Oke, kita harus akhiri perjumpaan malam hari ini. Terima kasih sudah bersama Adli, 30 menit bersama Adli Podcast, tuan rumah Adli Podcast Muhammad Adli. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.